perkenalkan, saya Ismi Junior sebagai observer. Saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh kedua teman saya. Silakan Bu Mursida dan Bu Kartini. Baik, Assalamualaikum Bu Kartini. Waalaikumsalam Ibu Mursida. Alhamdulillah, sehat Ibu Kartini. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, beberapa hari ini saya perhatikan Ibu ada yang ingin Ibu pikirkan atau mungkin ada yang ingin Ibu ceritakan. Saya bersedia mendengarkan keluh kesah Ibu. Iya Bu, saya ingin menceritakan yang sedang saya hadapi. Ibu, bagaimana ya Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Bagus sekali Ibu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Ibu. Karena kelas saya itu anak-anaknya seperti tidak fokus. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi Ibu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran untuk siswa saya, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Ibu. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Di sini Ibu, tantangan yang saya alami Ibu yaitu kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Terus apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, yang saya butuhkan yaitu strategi yang tepat yang bisa saya gunakan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, mari kita bahas strategi tersebut untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran atau memang mereka ingin menarik perhatian? Iya Bu, yang sebenarnya yang ada dalam pikiran saya, mereka ini Ibu mungkin karena tidak memahami materi pelajaran Ibu. Baiklah, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan ya Ibu ya. Ya. Alhamdulillah Ibu, saya sudah ada gambaran dari Ibu. Saya akan mencobanya nanti Ibu. Baik Ibu, mungkin selama ini saya juga begitu ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Kartini sudah menceritakan keluh kesahnya. Semoga ini menjadi tambahan dan motivasi untuk Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ibu sudah menempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Ibu. Bagaimana Bu Kartini? Apakah sudah memiliki gambaran atau strategi yang akan Ibu lakukan? Sudah Ibu. Saya sudah mendapatkan gambaran dari penjelasan Ibu tadi. Baiklah Ibu, saya rasa kita sudah selesai hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya memang kegiatan itu sudah Ibu laksanakan. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya Ibu sudah menempatkan mendengarkan keluh kesah saya Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Ibu Kartini. Ya baiklah, saya akan merefleksikan dan memberikan umpan balik terkait permasalahan yang terjadi tadi. Saya ingin menanyakan dulu bagaimana keadaan Ibu, sudahkah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Ibu, baik. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Saya merasa lega Ibu, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi tadi. Baiklah Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu implementasikan. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Terima kasih Ibu. Sama-sama, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan menjadi
observer dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh rekan saya, yaitu Ibu Yusmi Yuniar sebagai coach dan Ibu Kartini sebagai coachee. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk dilaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih. Halo Bu Kartini, sedang apa Bu? Sedang sibuk tidak? Ya, alhamdulillah untuk saat ini belum sibuk Bu Yusmi. Ya, ya Bu, ini tadi di kelas 5 juga baru selesai. Kita sudah beberapa hari ini jarang mengobrol ya Bu Kartini, karena banyak kesibukan kita masing-masing. Minggu kemarin juga saya harus dinas di luar untuk mengikuti diklat. Iya Bu, kebetulan saya juga sangat sibuk minggu ini Bu. Bu Kartini, saya perhatikan kok beberapa hari ini kayaknya kurang semangat. Apakah sedang ada masalah atau bagaimana nih Bu? Ya, sebenarnya betul Ibu Yusmi, saya masih ini terkendala masalah kegiatan belajar mengajar Bu Yusmi. Oh begitu, kira-kira kalau hari ini kita berdiskusi tentang apa? Apa yang ingin Ibu Kartini capai dari diskusi kita hari ini? Ya, saya ini Ibu berharap sangat ya Ibu Yusmi bisa mendengarkan cerita saya Ibu karena saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu Yusmi. Oh, iya Bu Kartini. Sebenarnya permasalahan itu seperti apa Ibu? Mungkin Bu Kartini bisa sedikit bercerita kepada saya. Jadi begini Bu, saya masih bingung. Pada awal semester yang ini anak murid saya masih antusias dalam mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring Ibu. Oh, begitu. Kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Ibu menjadi kurang motivasi belajar? Mungkin sini saya Bu kurang bisa membagi waktu. Kebetulan saya sedang mengikuti CGP Bu. Kadang saya juga susah membagikan waktu dengan peserta didik Ibu. Karena mungkin terkendala dengan materi yang saya sampaikan kurang tepat Ibu. Oh, mungkin karena itu. Biasanya kan Bu Kartini itu selalu menarik dan inovatif sehingga banyak murid-murid kita yang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Iya, saya paham Iya Bu. betul. Iya Bu, saya di sini juga menyadari kalau saya akhir-akhir ini tugas CGP lumayan banyak Ibu, sehingga saya menjadi tidak maksimal dalam pembelajaran. Iya ya, saya paham betul Bu Kartini. Saya sering mendengar kalau CKP itu tugasnya tuh lumayan banyak ya Bu. Tapi mau tidak mau tetap harus dijalani ya Bu. Iya Bu, tapi ya itu tadi saya menjadi agak sedih karena saya kurang maksimal dalam mengajar murid-murid saya. Karena saya mengamati beberapa murid saya ini menjadi tidak bersemangat ketika pembelajaran dan beberapa murid juga tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi saya merasa gagal menjadi seorang guru, Ibu. Iya Bu, saya sangat bisa memahami perasaan Bu Kartini dan saya paham betul saat ini Bu Kartini banyak tugasnya. Kira-kira apakah ada keluhan dari orang tua murid di sekolah Ibu? Itulah Ibu, kalau dari orang tua murid tidak ada sih, tetapi ada beberapa murid yang mengatakan kalau bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas sekarang ini Ibu. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, apa saja yang sudah Bu Ari lakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
Iya Bu, yang pertama di sini saya melihat murid tidak bersemangat. Saya sudah berusaha untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran inovatif di kelas. Namun karena kurangnya persiapan, saya tidak maksimal dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus. Lalu apa yang akan Bu Kartini lakukan? Uh, di sini Bu saya akan melakukan membagi waktu Ibu yang pertama ya, sebaik mungkin agar dapat menyediakan pembelajaran yang berbasis IT. Mungkin pembelajaran ini cocok dan sesuai untuk anak kelas saya ampuh ini Ibu, supaya mereka lebih dapat memahami pembelajaran selanjutnya Ibu. Iya, bagus itu Bu Kartini. Sepertinya anak-anak akan sangat menyukai itu. Apa ada hal lain yang Bu Tini lakukan? Iya Ibu, saya juga akan melalui pembelajaran IT itu, saya juga akan membuat kuis kepada peserta didik saya Ibu. Wah, saya sebagai guru sudah sangat menarik dan tertarik dengan rencana Ibu. Bagus sekali rencana yang akan Bu Kartini lakukan. Saya yakin jika rencana tersebut dapat dijalani, pasti murid kelas Ibu akan menjadi bersemangat untuk belajar ya Bu. Saat ini memang kita sebagai guru dituntut untuk menguasai IT dan harus inovatif ya Bu Kartini. Iya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya Ibu. Untuk agar dapat bisa membagikan juga waktunya, selain saya sebagai sedang melaksanakan tugas sebagai CGP, juga saya akan berkewajiban juga mengajar sepenuhnya di kelas saya Ibu. Ya, luar biasa Bu Kartini. Menurut Bu Kartini, kira-kira siapa saja yang akan membantu Bu Kartini dalam menjalankan komitmen ini, Bu Kartini? Yang pertama saya berharap kepala sekolah saya, yang pertama dukungan yang paling saya tunggu Ibu, juga murid, bahkan juga orang tua murid, sehingga tanpa terkendala Ibu, dan dapat dukungan penuh sehingga dapat melaksanakan tugas saya dengan baik Ibu. Iya, benar sekali Bu. Bagaimana Bu Kartini mengukur ke depannya keberhasilan rencana Ibu Kartini? Ya, di sini saya mungkin akan mengukur dari nilai observasi Bu ya, untuk saya jadikan belajar murid dalam meningkatkan pemahamannya dalam pembelajaran Ibu. Iya, bagus. Luar biasa sekali Bu Kartini. Saya salut dengan Bu Kartini. Raih dari diskusi kita saat ini. Bu Kartini juga sudah mempunyai rencana yang jelas kemudian bisa diukur. Saya yakin dengan komitmen yang selama ini Bu Kartini miliki, Bu Kartini dapat mengatasi permasalahan ini. Saya berharap nanti Bu Kartini bisa kembali bersemangat dalam menjalankan tugasnya di sekolah ya Bu. Menurut Bu Kartini, diskusi kita hari ini sudah berhasil atau tidak ya Bu? Ya, alhamdulillah Ibu, dari diskusi tadi saya sudah mendapatkan gambaran bahwa ke depannya saya harus lebih uh, bersemangat, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru, walaupun juga sedang melaksanakan tugas CGP Ibu. Oke, baik Bu Kartini. Terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Semoga ada manfaatnya ya Bu. Saya dapat belajar banyak dari Bu Kartini. Semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru
untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada murid kita. Baiklah Bu, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Kartini, semoga Ibu ke depannya bisa melaksanakan aksi Ibu dengan berbagi waktu antara tugas CGP dan tugas Ibu mengajar. Apa umpan balik yang bisa Ibu dapatkan Bu dari diskusi Ibu tadi bersama Coach? Ya, alhamdulillah Ibu, di sini saya lebih memahami makna dari tugas saya sebagai seorang guru. Juga bagaimana saya harus menjalankannya dengan baik Ibu, bisa mengatur waktu dalam mengkondisikan keadaan saya dan juga bisa memahami keadaan murid saya yang sedang tidak bisa menguasai pembelajaran yang saya lakukan karena saya tidak sesuai melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru, Ibu. Baiklah Bu Kartini, Ibu sudah dapat semua solusinya. Kita akhiri kegiatan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record ya. Stop record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini pada hari ini akan melakukan pengamatan kepada Ibu Rizky Erdahlan dan Ibu Yusmi Yusniar dalam kegiatan supervisi akademik. Adapun di sini Bu Rizky Erdahlan berperan sebagai coach dan Ibu Yusmi Yusniar berperan sebagai koci. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk melakukan kegiatan tersebut itu. Silakan Ibu Yusmi Yusniar dan Ibu Rizky Erdahlan. Assalamualaikum Bu Yusmi. Waalaikumsalam Bu Rizky. Ibu sedang apa Bu? Sedang sibuk tidak Bu? Tidak Bu, saya sedang duduk-duduk aja nih sambil istirahat. Ya Bu, ini tadi kelas 5 juga baru saja selesai. Kita sudah berapa hari ini jarang ngobrol ya Bu, karena banyaknya kesibukan kita masing-masing. Kemarin saya juga baru ada kegiatan di luar kota Bu untuk mengikuti diklat. Iya Bu, benar. Saya juga beberapa minggu ini sangat disibukkan dengan pekerjaan di sekolah Bu Rizky. Iya Bu Yusmi, saya perhatikan kok beberapa hari ini kayaknya Ibu kurang bersemangat ya Bu. Apa ada sedang bermasalah Bu atau bagaimana nih Bu? Iya nih Bu Rizky, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan terkait tentang kegiatan belajar mengajar yang sedang saya hadapi sekarang ini. Oh begitu ya Bu. Kita bisa berdiskusi nanti Bu. Apa yang Ibu ingin ceritakan Bu tentang diskusi kita hari ini? Ya, sebenarnya permasalahan saya seperti ini. Saya ingin bercerita sedikit kepada Bu Rizky, boleh? Boleh Bu, silakan Bu. Begini Bu Rizky, jadi anak-anak kelas 4 saya sekarang itu belajarnya tuh menurun. Karena ada juga siswa saya tuh yang tidak rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Itu kan merupakan sebuah permasalahan bagi saya, khususnya guru wali kelas mereka. Apa yang membuat murid-murid Bu Yusmi menjadi kurang termotivasi belajarnya tuh Bu? Saya juga masih bingung nih Bu Rizky. Padahal awal semester kemarin murid-murid itu sangat antusias belajar dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan, meskipun dilaksanakan secara daring. Mungkin ada hal lain yang membuat Bu Yusmi kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran Bu di kelas? Mungkin karena saya mengikuti CGP kadang Bu Rizky.
karena eh, ketika saya mengikuti CGP, jadi saya harus membagi waktu antara tugas CGP dan juga tugas mengajar. Mungkin itulah yang jadi masalahnya, sehingga kurang optimal dalam mengajari mereka, Bu Rizky. Nah, mungkin itu Bu Yusmi, ketika mengajar Ibu konsentrasinya mungkin nggak penuh lagi untuk siswa Ibu, karena Ibu juga sedang mengikuti kegiatan CGP. Saya paham betul tuh Bu. Saya sering mendengar juga kalau CGP itu tugasnya lumayan banyak Bu. Tapi ya tetap harus dijalani ya Bu. Iya, iya benar Bu. Tugasnya eh, lumayan banyak yang saya hadapi di tugas CGP, tapi juga saya harus mengajar dengan maksimal, Bu Rizky. Iya Bu, saya sangat paham Bu perasaan Ibu Yusmi. Bu Yusmi banyak tugasnya. Apakah ada keluhan Bu dari orang tua murid Bu tentang Eh, pembelajaran Ibu di kelas? Sejauh ini ada keluhan, mungkin karena saya kurang memberikan tugas tambahan kepada siswa. Biasanya saya memberikan PR eh, di rumah agar siswa dapat mengerjakan dan juga mereka dapat belajar di rumah, Bu Rizky. Oh begitu Bu Yusmi ya. Kalau boleh saya tahu apa yang sudah Ibu lakukan Bu? Hal-hal lain yang bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi seperti ini, saya akan melakukan berbagai macam inovasi dalam pembelajaran agar siswa saya tersebut lebih antusias belajar dari sebelumnya, karena saya nih sudah menjalani program CGP, tapi saya juga harus mengajari siswa dengan maksimal, jangan nanti apa yang seharusnya saya ajarkan tertinggal. Jadi oleh karena itu saya harus mencari solusi dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan. Nah, menurut saya itu rencana yang sangat bagus Bu. Apa yang akan Ibu lakukan tuh Bu ke depannya? Jadi ketika saya mengikuti tugas CGP, Bu Rizky, saya mendapat banyak ilmu khususnya dalam penggunaan media berbasis IT. Saya ingin membuat seperti itu, misalnya membuat quizzes. Jadi kan sebelumnya siswa saya tuh kan belum pernah belajar menggunakan quizzes. Apa salahnya kali ini saya menggunakan quizzes dalam evaluasi pembelajaran agar pembelajaran pun lebih efektif dan efisien. Jadi siswanya lebih semangat, Bu Rizky. Oh, bagus itu Bu. Sepertinya anak-anak tuh akan menyukai Bu. Apa ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan? Rencana seperti ini Bu, saya juga berencana membuat sebuah video pembelajaran. Jadi ketika suatu saat saya ada tugas CGP dan saya bisa melaksanakan pelajaran tatap muka dan juga saya bisa mengirimkan video tersebut sebagai bahan ajar untuk siswa saya, Bu Rizky. Ya, oh baik Bu. Bu Yusmi sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan. Eh, dari rencana tersebut nanti siapa yang akan Ibu Yusmi minta bantuan Bu? Pertama saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, Bu Rizky. Kemudian juga saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah agar program yang saya rencanakan dapat terlaksana semaksimal mungkin, Bu Rizky. Wah, luar biasa sekali tuh Bu Yusmi. Menurut Ibu, siapa lagi Ibu yang akan membantu Ibu nanti untuk menjalankan komitmen ini Bu? Saya juga akan menghubungi wali murid dalam dukungan kegiatan belajar mengajar ketika proses daring berlangsung. Seperti itu, Bu Rizky. Oh, bagus sekali Bu Yusmi, luar biasa. Saya salut dengan Bu Yusmi. Oke Bu Yusmi, terima kasih banyak sudah berdiskusi dengan saya. Kita sama-sama dapat belajar dari kegiatan kita sore ini. Terima kasih Bu Yusmi. Ya, terima kasih Bu
Rizky atas waktunya sudah mendengarkan berbagai macam keluh kesah saya hari ini. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Bu Kartini. Ya. Baik, saya akan melakukan sedikit refleksi ya kepada Ibu Yusmi ya, Bu Rizky ya. Bu Yusmi, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan tadi? Alhamdulillah Bu, saya sangat terpuaskan berkat saya mengobrol dan bercerita kepada Bu Rizky. Apakah sudah mendapatkan gambaran dari solusi dari Bu Rizky tadi? Saya sudah dapat gambaran dan juga saya akan melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran berbasis IT, yaitu menggunakan quizzes dan video pembelajaran. Ya, baik Ibu. Di sini saya tadi sudah melihat kegiatan antara Bu Rizky dan Ibu Yusmi Yusniar. Alhamdulillah sudah lancar Ibu. Kemudian Ibu Yusmi pun sudah mendapatkan solusinya. Dan Ibu Rizky sebagai seorang yang mendengar, Alhamdulillah sudah dapat memberikan gambaran kepada Bu Yusmi. Baiklah Ibu, cukup pada hari ini untuk yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bu Rizky dan Bu Kartini. Iya.